Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini ya di channel Iman Rohiman kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat angket di Google Form teman-teman ya. Langsung saja kita praktekkan. Di sini teman-teman kita langsung masuk teman-teman ya ke aplikasi Google Form dan teman-teman jangan lupa ya untuk masuk dengan menggunakan WiFi teman-teman ya, ataupun jaringan internet seperti kuota teman-teman ya. Karena ini membutuhkan jaringan internet teman-teman ya tentunya. Nah ini kita langsung saja kita klik formulir teman-teman. Nah saya akan mempraktekkan untuk membuat angket yang sederhana saja teman-teman ya agar bisa lebih dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah teman-teman yang pertama kita bisa langsung ya di sini kita bisa mengklik formulir kosong ataupun teman-teman di sini kita bisa mencari galeri template barangkali ada contoh teman-teman ya. Nah, tidak ada teman-teman ya. Nah, langsung aja kita ini teman-teman ya. Coba apakah ada. Nah, ini absen, assessment, form. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat. Nah, sepertinya tidak ada teman-teman ya. Kita langsung saja klik formulir kosong teman-teman ya. Nah, kita akan membuat angket. Contoh saja teman-teman ya dengan beberapa butir pertanyaan. Nah, di sini kita kasih judul dulu teman-teman ya. Misalkan angket kuesioner teman-teman ya. Kita coba ini, kita klik buat judulnya dulu teman-teman ya. Nah, misalkan angket penilaian teman-teman ya. Kualitas pendidikan misalkan teman-teman ya. Di Indonesia misalkan. Nah, teman-teman untuk selanjutnya di sini kita bisa deskripsikan ya, misalkan untuk apa angket ini dibuat teman-teman ya. Ataupun di sini kita bisa tambahkan pembuatnya siapa, teman-teman ya, misalkan Dinas Pendidikan misalkan ya. Nah, di sini kita tambahkan, setelah itu teman-teman ya. Nah, di sini untuk yang pertama kita pertanyaannya ya langsung saja teman-teman tidak usah pakai nama ya. Karena angket itu bersifat anonim teman-teman ya. Jadi untuk responnya kita rahasiakan teman-teman ya. Seperti itu ya biasanya untuk pembuatan angket teman-teman ya ataupun kuesioner. Nah, yang pertama ya kita bisa masukkan misalnya bagaimana pendapat Anda mengenai kurikulum penyelenggaraan teman-teman ya. Kita tambahkan penyelenggaraan kurikulum pendidikan saat ini misalkan teman-teman ya. Nah, ini kita bisa langsung teman-teman ya tambahkan. Nah, misalkan kita akan memasang butir pertanyaannya pilihan ganda teman-teman ya. Nah, ini kita bisa pilih pilihan ganda teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman di sini kita masukkan untuk pertanyaannya opsi jawabannya teman-teman ya. Nah, misalkan sangat baik teman-teman ya. Untuk yang kedua misalkan baik. Nah, untuk yang ketiga misalkan sedang teman-teman ya. Nah, yang keempat misalkan tidak baik ataupun kurang teman-teman ya. Kurang. Nah, di sini sangat kurang misalkan teman-teman ya. Nah, ataupun tidak baik ataupun sangat tidak baik. Nah, boleh seperti itu juga teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya untuk ini teman-teman untuk wajib diisinya kita aktifkan ya agar nantinya ini untuk pertanyaannya si responden itu diisi teman-teman ya. Jadi tidak terlewat teman-teman ya. Nah, jadi kita harus aktifkan nih untuk wajib diisinya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya untuk menambah pertanyaan, teman-teman bisa langsung saja klik ini, tambahkan pertanyaan. Dan di sini kita bisa langsung menambahkan lagi pertanyaannya. Misalkan bagaimana ya kualitas misalkan sarana prasarana teman-teman ya. Prasarana di lembaga pendidikan saat ini misalkan teman-teman ya. Nah, ini kita bisa misalkan gunakan ini teman-teman ya, misalnya untuk kuesioner biasanya menggunakan skala linear. Ini
suka ada teman-teman ya. Nah, untuk levelnya kita bisa pilih 1 sampai 5 ataupun misalkan 1 sampai 10. Nah, ini kita tinggal alihkan saja teman-teman. Nah, untuk yang angka 1 ini misalkan kita pilih sangat tidak baik misalkan teman-teman ya. Sangat tidak baik si kualitas sarana prasarananya, ataupun yang untuk yang ke-10 ini pastinya yang tertinggi teman-teman ya. Sangat baik sekali misalkan ya. Nah, teman-teman ya. Nah, ini skala linear teman-teman ya. Nah, kita jangan lupa untuk mengaktifkan wajib diisinya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman juga kita coba tambahkan lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya nanti bentuknya. Nah, ya. Untuk selanjutnya misalkan apalagi teman-teman? Misalkan bagaimana kualitas SDM misalkan teman-teman ya. Di lembaga pendidikan saat ini teman-teman ya. Nah, ini misalnya kita akan memasang kuesionernya dengan apa ya teman-teman, kotak centang misalkan teman-teman ya. Nah, ini untuk kotak centang teman-teman ya. Jadi apa ya istilahnya, bisa memilih beberapa jawaban teman-teman ya. Nah, jadi tidak hanya satu jawaban teman-teman ya. Nah, ini bisa pilih satu jawaban atau beberapa jawaban. Nah, misalkan di sini teman-teman kita tambahkan misalkan jawaban bisa lebih dari satu misalkan teman-teman ya. Nah, ini kita tidak lupa untuk ini teman-teman, kita miringkan ya untuk ininya. Nah, gaya tulisannya. Nah, teman-teman ya, kita miringkan. Nah, ini tinggal teman-teman isikan ya sesuai dengan pertanyaannya. Sesuai dengan pertanyaannya teman-teman ya. Nah, kita tidak lupa juga untuk mengaktifkan wajib diisinya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk contoh saja teman-teman ya. Kita langsung perhatiin jauh ya. Untuk nanti kita tahu tampilan ke respondennya teman-teman. Nah, ini seperti ini nantinya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya untuk membuat angket teman-teman ya. Nah, ini untuk setelannya kita pilih teman-teman ya. Nah, untuk ininya ini tidak boleh dijadikan sebagai kuis teman-teman ya, karena angket itu kan bukan kuis teman-teman ya. Nah, ini untuk jawabannya. Nah, kita atur. Nah, karena saya menggunakan akun belajar, terus teman-teman akan meminta responden dari selain pengguna akun belajar ya, ataupun akun sekolah, akun universitas teman-teman. Nah, ini kita tinggal nonaktifkan saja agar misalkan alamat email yang misalkan @gmail.com. Nah, itu bisa untuk mengisi form ya, mengisi angket yang kita kirimkan teman-teman ya. Nah, untuk batasi ke satu jawaban ini bisa kita aktifkan teman-teman ya, agar si angket ini hanya diisi oleh satu teman-teman ya, oleh satu jawaban. Jadi tidak berkali-kali oleh si responden teman-teman ya. Nah, kita aktifkan teman-teman. Nah, ini formulirnya. Nah, teman-teman tinggal ini saja teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal kita ini. Nah, ini bisa kita acak pertanyaannya ya, boleh. Teman-teman tinggal atur saja teman-teman ya. Nah, di bagian setelan teman-teman ya. Nah, izinkan pengeditan respon. Nah, ini kita bisa izinkan bila mana responden ingin mengedit responnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman hanya menerima satu kali jawaban, teman-teman tinggal tidak boleh diaktifkan teman-teman ya. Nah, setelah selesai teman-teman kita tinggal klik kirim. Setelah itu teman-teman kita ke bagian sini ya, untuk memperpendek atau mempersingkat URL-nya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik salin. Nah, setelah klik salin teman-teman tinggal copy paste ke responden teman-teman ya. Nah, seperti itu cara membuat angket kuesioner teman-teman ya, ataupun cara membuat angket di Google Form ya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk berikan like, comment, share, dan juga subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentunya dari channel Iman Rohiman. Terima kasih teman-teman semuanya, dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.